Gitu. Nah, bagi Anda yang nganggur karena mungkin belum punya pekerjaan atau di PHK, jangan putus. Ini adalah hidup baru bagi Anda. Mungkin pekerjaan baru akan lebih menyenangkan, berprasangka yang baik sama Allah, sama keadaan. Mungkin pekerjaan dalam kitab Al-Hikam, karangannya Syekh Skandari, ya, Ibnu Athaillah, di syarahnya disampaikan bahwa manusia ditakdirkan. Beliau ini tidak memikirkan duniawi, beliau ini tidak memikirkan dunia. Beliau hanya memikirkan ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, mengajar, taklim ilmu. Hati-hatilah kalau Anda posisinya seperti itu saat ini. Hati-hatilah. Kenapa? Yang dimaksud hati-hati adalah Anda ngajar lillahi ta'ala, tapi Allah kasih rezeki macam-macam jalannya. Nggak usah berputus asa. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bersama saya Kang Mas Rohan. Semoga Anda sehat selalu. Ya, hari ini sudah diumumkan beberapa informasi ya dari beberapa hari yang lalu tentang keputusan Presiden dan beberapa pemerintah, yaitu kondisi new normal. Ya, tentunya ini sangat menggembirakan bagi beberapa orang, juga menyedihkan bagi beberapa orang. Kenapa? Ya karena kondisi ini tentunya adalah peralihan yang kemarin tidak bisa kemana-mana, lockdown, dan ini alhamdulillah beberapa kota sudah boleh new normal atau melakukan aktivitas baru dengan catatan tertentu, yaitu dengan kewajiban-kewajiban yang disarankan oleh pemerintah, misalkan menggunakan masker dan lain sebagainya. Bagi yang Anda gembira, ya bersyukurlah, karena mungkin Anda gembira karena ada pekerjaan yang bisa Anda lakukan secara rutinitas kembali, atau mungkin Anda bisa melakukan sesuatu yang positif, yang manfaat untuk diri Anda, atau mungkin Anda yang ingin berlibur, Anda bisa liburan, atau Anda yang ingin ibadah, Anda bisa beribadah, sehingga dengan ibadah di luar bersama jamaah yang lain itu membuat iman, ikatan batiniah semakin bagus. Nah, mungkin bagi Anda yang mungkin malah bingung, sedih karena mau ngapain ini, karena beberapa waktu lalu banyak PHK, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan, sehingga new normal belum punya pekerjaan, terasa malah sedih karena tidak berbuat apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, Anda buat impian baru. Jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Buat impian baru, yaitu cari pekerjaan baru, atau mungkin membuat usaha baru, atau bisnis baru, apapun yang bermanfaat untuk diri Anda dan orang lain. Ya, tentunya saya Kang Mas Rohan ya ikut prihatin dengan kondisi yang ada, tapi itu rahmat Allah kok, itu sudah ditakdirkan Allah untuk diambil hikmah dan pelajaran. Tentunya dunia ini diatur oleh Allah. Ini bukti bahwa dunia ini bukan milik kita, tapi diatur oleh Allah, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika kita dibuat mudah pun mudah bagi Allah, seketika dibuat sulit pun mudah bagi Allah. Sehingga jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus apa yang harus saya lakukan Kang di new normal ini? Ya tentunya Anda harus melakukan hal-hal yang baik bagi Anda. Ya misalkan bagi Anda yang sudah punya rutinitas pekerjaan, bagi Anda yang masih punya pekerjaan, bismillah, ayo. Yang pertama, ikuti aturan anjuran pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker dan juga standar kesehatan yang ada yang disampaikan di pemerintah, lakukan itu. Yang kedua adalah ayo motivasi, ya. Semangat, lebih semangat yang baru, ya, harus memulai hidup baru untuk memberikan semangat yang baru, cita-cita yang baru, atau mengejar mimpi yang sudah dibuat. Yang belum punya mimpi, ayo buat mimpi. Yang ketiga, olahraga. Iya, setiap pagi bangun pagi olahraga atau sore hari. Kenapa? Karena lockdown banyak di rumah, mungkin tidak banyak kegiatan, malah badan jadi lesu, badan jadi tidak sehat. Ayo bangun pagi-pagi, ya habis sholat subuh, lari-lari, renang, jogging, atau mungkin jalan kaki, menghirup udara segar di pegunungan atau di manapun, di sekitar rumah, ya olahraga. Atau mungkin sore hari pulang kerja ada olahraga, atau malam hari
Ya sempatkan beberapa menit atau 30 menit atau 15 menit untuk menggerakkan tubuh, olahraga untuk mendukung motivasi hidup. Ya, supaya apa? Fresh. Gitu. Yang keempat, menjaga pola makan. Ya mungkin Anda yang di rumah lockdown banyak makan karena nggak ngapa-ngapain, makan tidur, ya sudah. Kembalikan ke semula, pola makan diatur, ya seyogyanya lah. Dan juga yang kelima, pola istirahat. Tentunya makan, istirahat diatur normal kembali, ya. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Sangat bersyukur. Kenapa? Karena Anda diberi kesehatan oleh Allah. Anda masih diberi pekerjaan. Harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Karena apa? Anda diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sudah meninggal dunia karena corona. Anda masih hidup loh. Anda masih bisa nonton video saya. Anda punya pekerjaan. Harus bersyukur. Apapun yang terjadi kemarin ya ikhlaskan, itu rahmat Allah, takdir Allah dari Allah semua. Dan Anda hari ini masih hidup, kita, saya, semuanya masih hidup, alhamdulillah, masya Allah. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan bertobat, masih diberi kesempatan berbuat baik, masih diberi kesempatan untuk melakukan hal baru hari ini. Ya, hari ini. Karena hari ini akan berubah besok. Itu. Terus bagi saya Kang yang nganggur ini gimana? Bagi saya nganggur gimana? Ini normal ini nggak ngapa-ngapain, bingung. Gitu. Nah bagi Anda yang nganggur karena mungkin belum punya pekerjaan atau di PHK, jangan putus asa. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ya, berdoa sama Allah ya untuk diberikan jalan rezeki, entah bisnis, usaha, ikut orang, kerja apapun. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena ini miliknya Allah. Anda walaupun belum punya pekerjaan, kalau Anda masih hidup, yakin kok masih ada rezeki. Karena apa? Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, buat cita-cita baru bagi Anda yang belum kerja. Pengen apa? Buat cita-cita baru. Yang kedua, cari pekerjaan dengan semangat atau bisnis baru yang lebih bersemangat. Yakinlah, ini adalah hari baru. Buka lembaran baru. Anda harus yakin bahwa setelah adanya corona dan sekarang new normal, ini adalah hidup baru bagi Anda. Mungkin pekerjaan baru akan lebih menyenangkan, berprasangka yang baik sama Allah, sama keadaan. Mungkin pekerjaan baru akan membuat Anda lebih hebat, hasilnya lebih besar. Mungkin bisnis baru Anda yang hari ini dibuat akan jauh menghasilkan daripada yang sebelumnya. Entah menghasilkan jumlah rezeki ataupun menghasilkan kebahagiaan, macam-macam. Yang penting jangan berputus asa, ayo lakukan hal baru. Ya, sama juga jaga kesehatan, olahraga. Ya, terus perbanyak silaturahim bagi Anda yang belum punya pekerjaan. Karena silaturahim adalah membuka pintu rezeki. Ya, silaturahim kepada teman, sahabat. Tanya pekerjaan, tanya kabar. Siapa tahu ada informasi pekerjaan di sana. Ya, karena silaturahim kalau sudah diizinkan di normal ini adalah salah satu cara Anda untuk mendapatkan informasi dan juga rahmat rezeki. Ya, siapa tahu ada informasi rezeki di sana, yaitu silaturahim. Yang berikutnya, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dan tetap bersyukur. Kenapa? Karena Anda juga masih hidup, masih diberikan umur panjang, sehingga yakin orang hidup masih diberikan rezeki. Dalam kitab Al-Hikam karangannya Syekh Skandari ya Ibnu Athaillah, di syarahnya disampaikan bahwa manusia ditakdirkan oleh Allah ada beberapa makom. Yang pertama adalah makom asbab. Makom asbab itu adalah seseorang ditakdirkan oleh Allah dikasih pekerjaan rutin. Ada rutinitas pekerjaan. Jadi rezeki dia memang dari pekerjaan itu. Dan hasil rezeki itu dibuat untuk ibadah, sholat, haji, umroh dan sebagainya. Jadi bekerja, rutinitas, dan hasil rezekinya juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya makom asbab. Orang tersebut diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, yaitu rezeki lewat dia bekerja dengan rutin. Mungkin ada yang di pabrik, mungkin ada di kantor, mungkin ada yang dimanapun, yang warung dan lain sebagainya. Nah, orang yang dikasih makom asbab ini, ditakdir oleh Allah punya pekerjaan rutin, ada penghasilan, dan dia ibadah kepada Allah, dia harus melatih ridho. Masya Allah. Ikhlas. Ridho, ikhlas,
nerima, sabar. Kenapa? Ya karena memang berat. Gitu. Jangan heran. Gitu. Orang yang bekerja juga berat karena punya tanggung jawab yang tinggi. Iya. Sehingga dia harus ridho. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Ridho. Saya terima ya Allah, saya diberi rezeki dari pekerjaan ini. Sabar dan ikhlas, saya ikhlas ya Allah. Ya, karena diberi jalan rezeki dari Allah, dari dia bekerja. Dan bekerja itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dia harus ridho, ikhlas, terima, sabar. Supaya bisa menikmati pekerjaannya itu. Dan juga menjaga imannya tetap berjalan, ibadahnya pun berjalan. Makom yang kedua adalah tajrid. Makom tajrid ini adalah orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah walaupun dia tidak kerja. Tapi hidupnya untuk Allah. Ahli ibadah, ulama, kiai, sesepuh-sesepuh yang memang kita lihat dia nggak pernah kerja, tapi Allah kasih rezeki. Entah dari mana itu. Masya Allah, ini disebut makom tajrid. Beliau-beliau ini tidak memikirkan duniawi. Beliau-beliau ini tidak memikirkan dunia. Beliau hanya memikirkan ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, mengajar, taklim ilmu, membimbing orang, memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi beliau nggak minta uang, nggak minta tidak ada hitungan pekerjaan. Tapi Allah mencukupinya. Disebut makom tajrid. Jadi rezekinya tanpa disangka-sangka dan hidupnya hanya beribadah totalitas. Ya. Nah, orang-orang yang dikasih makom tajrid ini harus banyak bersyukur kepada Allah. Saya ulangi, harus banyak bersyukur. Tidak boleh ngiri sama yang asbab. Asbab juga tidak bisa ngiri sama yang tajrid karena itu jatah, makom. Itu pilihan Allah, takdir dari Allah. Jadi yang dikasih makom asbab tadi karena punya pekerjaan rutin, hasil pekerjaan juga untuk ibadah, dia harus bersabar, ridho, ikhlas karena memang itu takdirnya begitu. Nah, yang diberi makom tajrid tanpa kerja tapi Allah kasih kecukupan rezeki, ulama, kiai, orang alim, orang soleh, atau orang-orang yang menerima hidupnya apa adanya tapi Allah selalu kasih rezeki, dia hanya ibadah 24 jam kepada Allah, maka dia harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena diberi kesempatan Allah beribadah tanpa mencari nafkah, tanpa mencari ekonomi, dan Allah kasih rezeki, masih hidup, ada aja rezekinya. Nah, orang-orang seperti ini harus banyak bersyukur karena makomnya tajrid. Syukurnya harus yang kencang, yang tinggi. Ya. Dan makom yang ketiga di dua hal itu. Nah, ini yang harus hati-hati. Asbab tidak, tajrid tidak, masih bingung, nggak tahu. Kadang kerja, kadang enggak. Kadang malas ibadah. Nah, ini kita di luar dua makom itu. Disebutkan di kitab Al-Hikam, hati-hatilah kalau Anda posisinya seperti itu saat ini. Hati-hatilah. Kenapa? Yang dimaksud hati-hati adalah karena Anda berat dalam melakukan ibadah. Terus harus bagaimana? Ya Anda latih untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Supaya diperjelas apakah nanti setelah kita melakukan ibadah yang kuat, yang rajin, ditaruh di makom asbab, dapat pekerjaan yang menyenangkan dan rutinitas yang bagus, atau Anda ditaruh makom tajrid. Tanpa kerja, tapi tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Anda fokus ibadah dan berbuat baik. Nah, kalau belum punya makom di antara dua itu, ya udah tingkatkan ibadah Anda. Kalau tidak, ya Anda rugi karena tadi hati-hati. Jadi endingnya adalah soal ibadah. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda masih ibadah kepada Allah, maka itu bagus. Baik di asbab, yaitu punya pekerjaan, atau di tajrid, Anda belum punya pekerjaan, tapi Allah mencukupi. Sehingga, ayo, di keadaan new normal ini, entah Anda makom yang mana, entah yang tajrid atau yang asbab, atau Anda yang masih bingung, belum jelas, apapun itu, yakin Allah kasih rahmat. Sehingga fokuskan terhadap ibadah. Minimal adalah menjalankan perintah agama yang fardu. Ya, bagi Anda yang umat Islam ya tentunya sholat 5 waktu, amal soleh, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, hal-hal baik itu dilakukan. Terutama yang fardu. Kalau sunnah bisa ya syukur, sunnah nggak bisa yang fardunya. Karena itu minta kepada Allah semoga diberi rahmat. Apakah Anda ditaruh Allah oleh makom asbab, Anda punya pekerjaan yang rutin, yang bagus untuk bersabar dari ridha, atau mungkin Anda dikasih makom tajrid, tahu-tahu memang tidak punya pekerjaan tapi Allah kasih rezeki dari mana saja.
Anda beribadah pada Allah, Anda jaga masjid, Anda jaga musola, atau Anda ngajar lillahi ta'ala, tapi Allah kasih rezeki macam-macam jalannya. Tidak usah berputus asa, karena itu sudah dibahas oleh wali-wali Allah. Bahkan ada orang yang tidak punya pekerjaan tapi dicukupi oleh Allah karena dia hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Dari saya Kang Mas Rohan, ngaji sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.